Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful dengan NPM 236900009 dari Prodi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan pangan fungsional dan darurat, yaitu dari inovasi pangan darurat snack bar yang berbahan dasar singkong atau cassava. Adapun latar belakang masalah yang timbul akibat bencana alam adalah kurangnya ketersediaan bahan pangan yang dapat diterima sesuai dengan kebiasaan konsumsi. Pangan darurat merupakan pangan alternatif yang dapat diberikan kepada pengungsi bencana, sehingga harus mudah dikonsumsi dan tinggi kalori. Beberapa komoditas lokal berpotensi menjadi bahan baku pangan darurat, seperti pisang, ubi jalar, dan singkong yang merupakan sumber karbohidrat, serta kedelai, kacang merah, dan kacang hijau yang merupakan sumber protein. Diambil dari jurnal Haji Ningsih dan kawan-kawan tahun 2023. Adapun untuk rumusan masalahnya sendiri adalah dengan kondisi darurat bencana atau perang yang penuh keterbatasan, diperlakukan pangan khusus yang mudah dikonsumsi dan praktis untuk didistribusikan serta dapat memenuhi sumber karbohidrat dan gizi bagi korban bencana. Salah satu komoditas pangan yang melimpah karbohidratnya di Indonesia adalah singkong atau ubi kayu. Singkong merupakan bahan pangan yang digemari masyarakat selain nasi. Akan tetapi, singkong memiliki rasa simpan yang cukup pendek. Untuk itu dilakukan modifikasi olahan singkong menjadi tepung, yaitu mocaf, modified cassava flour, yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, adapun tujuannya yaitu adalah mocaf atau tepung singkong yang dimodifikasi dapat digunakan sebagai berbagai macam olahan. Produk olahannya dapat berupa snack bar berbahan kacang-kacangan dan umbi-umbian yang dapat dicampur dengan tepung mocaf atau tepung singkong yang dimodifikasi, yang dapat digunakan sebagai sumber karbohidrat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai pemanfaatan tepung mocaf atau tepung singkong yang dimodifikasi sebagai pangan darurat saat terjadi bencana, serta kandungan gizinya akan dianalisa. Adapun kandungan gizi dari snack bar, yaitu kandungan gizi pada setiap per 100 gram barnya. Ini dari jurnal Septiar Pontang dan Kartika Wening tahun 2021, yaitu untuk kandungan gizi energi kurang lebih 434,68 kilokalori, kemudian untuk karbohidratnya kurang lebih 79,1 gram, kemudian untuk proteinnya adalah kurang lebih 7,86 gram, dan lemak itu kurang lebih 10,59 gram. Dan untuk manfaat snack bar ini, yang pertama itu adalah siap makan atau ready to eat, cocok untuk situasi darurat tanpa memasak. Yang kedua, padat energi dan gizi mendukung kebutuhan kalori harian saat bencana. Yang ketiga, bahan lokal singkong tersedia luas, murah, dan mudah diolah. Yang keempat, yaitu tahan simpan 7-15 hari dalam kemasan kedap udara, dari jurnal Asmoro dan kawan-kawan tahun 2021. Kemudian adapun peralatan dan bahannya, yang pertama untuk peralatan sendiri ada timbangan digital, baskom atau mangkuk adonan, spatula atau sendok, loyang atau cetakan bar, oven atau pengering, plastik kemasan, dan sealer plastik. Dan bahan-bahannya sendiri ada tepung mocaf fermentasi singkong 42 gram, tepung kacang merah atau kacang hijau 58 gram, gula atau madu 10 gram, margarin atau minyak nabati 8-10 gram, air secukupnya, karena ini untuk adonan. Dan kemudian untuk cara pembuatannya, yaitu yang pertama persiapkan bahan, siapkan tepung mocaf dan kacang merah dalam rasio perbandingan 42:58%. Kemudian campur bahan kering dalam wadahnya. Selanjutnya pencampuran adonan, tambahkan margarin dan madu, tambahkan air sedikit demi sedikit hingga membentuk adonan yang padat. Kemudian proses pencetakan, cetak adonan ke dalam loyang berbentuk persegi panjang atau bar. Selanjutnya setelah pencetakan semua selesai, masuk ke tahap pengeringan. Oven dengan suhu rendah, yaitu kisaran di angka 50-60 derajat Celcius selama kurang lebih 3-4 jam hingga kadar air
kurang dari 6%. Setelah pengeringan keluar dari oven dikeluarkan dan didinginkan pada suhu ruang. Selanjutnya setelah dingin, lakukan proses pengemasan, yaitu memasukkan ke plastik kedap udara, tambahkan saset, dan kemudian simpan di suhu ruang. Ini bisa bertahan sampai di 7-15 hari. Nah, adapun kesimpulannya, yang pertama, produknya adalah cassava based energy bar siap santap. Kemudian nilai gizinya adalah 434,68 kilokalori per 100 gramnya, karbohidrat atau protein atau lemak seimbang. Daya simpannya 3-7 hari, aman hingga 15 hari tanpa disimpan di kondisi dingin. Kemudian tindak lanjut yaitu adalah uji stabilitas mikroba, skala produksi pilot, serta sertifikasi BPOM atau SNI. Nah, ini daftar pustaka dari jurnal yang untuk penelitian atau pembuatan biskuit bar. Nah, sekian presentasi dari saya untuk pembuatan biskuit bar dari berbahan singkong atau cassava untuk pangan fungsional dan darurat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.